Cek. Kesenian dulu, maka harus juga dipakai alat kesenian untuk menyambut anak-anaknya niki, sehingga para orang tua niki yang ndak mau lah anaknya yang biasa dibeda-bedakan gitu. Kehidupan pengantin anak di Lombok Tengah NTB yang video pernikahannya viral kini jadi sorotan. Diketahui pengantin wanita baru saja lulus SD dan tengah menempuh pendidikan SMP, sedangkan pengantin pria putus sekolah. Selesai menikah, pengantin pria yakni RN mengajak sang istri YL untuk tinggal di rumah neneknya. Kepala Dusun di Desa Beraim, Lombok Tengah, Syarifuddin saat ditemui pada Sabtu 24 Mei mengatakan pihaknya sudah berupaya keras mencegah pernikahan dini terjadi. Namun usaha tersebut gagal karena RN sempat membawa kabur YL hingga keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. RN dan YL pun kini hidup berumah tangga dengan keterbatasan. Syarifuddin menjelaskan orang tua RN bercerai saat remaja tersebut masih berusia 3 tahun dan masing-masing sudah menikah lagi. Selama ini R tinggal bersama dengan neneknya yang sudah renta dan hidup pas-pasan. Untuk menyambung hidup, R mengikuti pamannya berkeliling mencari barang bekas. Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cari kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu, udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari desa Dakung, Dusun Nunggal, ibunya dari sini, Dusun Tiang. Kemudian bapaknya niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya. Neneknya ini tidak punya suami, janda, mati. Suaminya udah mati lama dan neneknya ini sudah tua. Secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang niki. Kemudian pick up, jadi kesehariannya pergi cari barang bekas Bersama-sama setiap hari sama pamannya mencari barang bekas pengantin nih. Sehari-hari penghasilannya berarti berapa Pak itu kalau? Iya, namanya tergantung nih, kadang 150, tidak menentu nih, tidak tentu. Kalau latar dari si perempuan itu, pengantin wanita, dari keluarga berada juga atau Termasuk dari keluarga yang kurang juga keadaan rumah, iya. yang tidak tahu penghasilannya, tapi dari keadaan yang biasa nih, Iya. termasuk keluarga yang ekonominya biasa. Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cari kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu, udah kelamaan niki yang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Rizky. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut, orang tua pengantin, penghulu, hingga seluruh pihak yang terlibat dilaporkan ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu 24 Mei.
Laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual atau KSKS Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi. Ditemui di Polres Lombok Tengah, Joko mengatakan orang tua pengantin dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk tindak pidana perkawinan anak. Adapun saat ditemui di rumahnya di Dusun Karangkaton, Desa Sukaraja, Lombok Tengah, Minggu 25 Mei, orang tua pengantin Amak Leni alias Mudan menyampaikan dirinya sebenarnya sudah berusaha menggagalkan pernikahan. Namun kedua bocah tersebut rupanya kabur hingga Sumbawa selama 2 hari sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan. Menurut Muhdan, di wilayahnya masih memegang teguh adat istiadat. Jika ada anak perempuan yang dibawa lebih dari 1 kali 24 jam, maka harus dinikahkan. Sementara itu, kuasa hukum orang tua pengantin, Muhanan, berharap agar Joko mengkaji ulang laporan tersebut. Muhanan pun mempertanyakan peran pihak Joko saat proses pencegahan pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Dikatakan oleh Muhanan bahwa pernikahan dilakukan baik-baik, kedua belah pihak termasuk pengantin anak disebut tidak keberatan. Lebih lanjut, Muhanan berujar bahwa di Lombok Tengah ada ribuan anak yang menikah di bawah umur. Muhanan pun meminta LPA Mataram melakukan hal yang sama pada ribuan kasus pernikahan anak jika memang serius melakukan penindakan. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah viral di media sosial. Rupanya pernikahan tersebut terjadi karena kedua remaja itu sempat kabur ke Sumbawa selama 2 hari. Hal ini disampaikan oleh RN saat ditemui di rumahnya di Desa Sukaraja, Lombok Tengah pada Minggu 25 Mei. RN mengatakan mulanya dirinya mengenal YL saat berpacaran dengan kakak sang istri 2 tahun lalu. Setelah hubungan asmara RN dengan kakak YL kandas, remaja 16 tahun itu kemudian berpacaran dengan YL dengan alasan parasnya yang cantik. Seiring berjalannya waktu, RN pun nekat mempersunting remaja kelahiran tahun 2011 itu. Prosesi pernikahan dengan adat Sasak kemudian digelar pada Senin 5 Mei lalu. Kemudian mereka menggelar prosesi nyongkolan secara meriah pada Rabu 21 Mei yang videonya menuai banyak komentar warganet di media sosial. Sebelum menikah, RN sempat membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari, alasannya agar dirinya tak dipisahkan. Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja menerangkan, 3 minggu sebelum pernikahan, sejoli tersebut sempat melakukan tradisi kawin culik. Kadus setempat kemudian melakukan upaya pemisahan dan berhasil dilakukan. Namun 3 minggu berselang, RN justru membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam tanpa sepengetahuan keluarga. Pihak keluarga perempuan pun menolak menerima anak mereka dengan alasan sudah dibawa kabur oleh RN. Pihak desa pun angkat tangan hingga akhirnya keluarga mengadakan pernikahan. Januarsa pun sempat memperingatkan pihak keluarga agar tak menggunakan nyongkolan, namun pihak keluarga ngotot untuk tetap melaksanakannya. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek
sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin dibawa anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal, sehingga pemerintah baik Kadus yang ada di Desa Braim maupun Kadus yang ada di Desa Sukaraja kalau tidak salah sudah melakukan upaya-upaya memisahkan anak-anak kita niki. Jadi bukan berarti kita diam sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi, diadakanlah nyongkol biasa, adat Sasak. Jadi sudah kita lakukan upaya juga untuk agar tidak terlalu ramai untuk penyelesaian anak-anak kita niki. Dari Kadus di Sukaraja juga sudah minta biar agar tidak menyewa atau melaksanakan nyongkolan ini dengan cara seperti biasa, dengan pakai kecimol dan sebagainya biar tidak terlalu ramai, karena memang takutnya viral juga. Sudah dari Kadus di Desa Braim juga begitu, untuk melarang jangan pakai ada kesenian dan sebagainya untuk melakukan nyongkolan itu. Tapi para orang tua lagi, dari orang tua si cewek mengatakan bahwa karena memang kakaknya si perempuan niki pakai alat kesenian dulu, maka harus juga dipakai alat kesenian untuk menyambut anak-anaknya niki. Sehingga para orang tua niki yang tidak mau lah anaknya yang biasa dibeda-bedakan gitu. Kehidupan pengantin anak di Lombok Tengah NTB yang video pernikahannya viral kini jadi sorotan. Diketahui pengantin wanita baru saja lulus SD dan tengah menempuh pendidikan SMP, sedangkan pengantin pria putus sekolah. Selesai menikah, pengantin pria yakni RN mengajak sang istri YL untuk tinggal di rumah neneknya. Kepala Dusun di Desa Braim, Lombok Tengah, Syarifuddin, saat ditemui pada Sabtu 24 Mei mengatakan pihaknya sudah berupaya keras mencegah pernikahan dini terjadi. Namun usaha tersebut gagal karena RN sempat membawa kabur YL hingga keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. RN dan YL pun kini hidup berumah tangga dengan keterbatasan. Syarifuddin menjelaskan orang tua RN bercerai saat remaja tersebut masih berusia 3 tahun dan masing-masing sudah menikah lagi. Selama ini R tinggal bersama dengan neneknya yang sudah renta dan hidup pas-pasan. Untuk menyambung hidup, R mengikuti pamannya berkeliling mencari barang bekas. Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cari kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu, udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari Desa Dakung, Dusun Nunggal, ibunya dari sini Dusun Tiang. Kemudian bapaknya niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya. Neneknya ini tidak punya suami, janda, mati. Suaminya udah mati lama dan neneknya ini sudah tua. Secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang niki. Kemudian pick up, jadi kesehariannya pergi cari barang bekas gitu. Bersama-sama setiap hari sama pamannya mencari barang bekas pengantin nih. Sehari-hari penghasilannya berarti berapa Pak itu kalau? Iya, namanya tergantung nih, kadang 150, tidak menentu nih, tidak tentu. Kalau latar dari si perempuan itu, pengantin wanita, dari keluarga berada juga atau termasuk dari keluarga yang kurang juga keadaan rumah iya. yang tidak
tahu penghasilannya, tapi dari keadaan ya biasa itu masuk keluarga yang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siskaski. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut, orang tua pengantin, penghulu, hingga seluruh pihak yang terlibat dilaporkan ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu 24 Mei. Laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual atau KSKS Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi. Ditemui di Polres Lombok Tengah, Joko mengatakan orang tua pengantin dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk tindak pidana perkawinan anak. Adapun saat ditemui di rumahnya di Dusun Karangkaton, Desa Sukaraja, Lombok Tengah, Minggu 25 Mei, orang tua pengantin Amak Leni alias Mudan menyampaikan dirinya sebenarnya sudah berusaha menggagalkan pernikahan. Namun kedua bocah tersebut rupanya kabur hingga Sumbawa selama 2 hari sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan. Menurut Muhdan, di wilayahnya masih memegang teguh adat istiadat. Jika ada anak perempuan yang dibawa lebih dari 1 kali 24 jam maka harus dinikahkan. Sementara itu kuasa hukum orang tua pengantin Muhanan berharap agar Joko mengkaji ulang laporan tersebut. Muhanan pun mempertanyakan peran pihak Joko saat proses pencegahan pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Dikatakan oleh Muhanan bahwa pernikahan dilakukan baik-baik, kedua belah pihak termasuk pengantin anak disebut tidak keberatan. Lebih lanjut, Muhanan berujar bahwa di Lombok Tengah ada ribuan anak yang menikah di bawah umur. Muhanan pun meminta LPA Mataram melakukan hal yang sama pada ribuan kasus pernikahan anak jika memang serius melakukan penindakan. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah viral di media sosial. Rupanya pernikahan tersebut terjadi karena kedua remaja itu sempat kabur ke Sumbawa selama 2 hari. Hal ini disampaikan oleh RN saat ditemui di rumahnya di Desa Sukaraja, Lombok Tengah pada Minggu 25 Mei. RN mengatakan mulanya dirinya mengenal YL saat berpacaran dengan kakak sang istri 2 tahun lalu. Setelah hubungan asmara RN dengan kakak YL kandas, remaja 16 tahun itu kemudian berpacaran dengan YL dengan alasan parasnya yang cantik. Seiring berjalannya waktu, RN pun nekat mempersunting remaja kelahiran tahun 2011 itu. Prosesi pernikahan dengan adat Sasak kemudian digelar pada Senin 5 Mei lalu. Kemudian mereka menggelar prosesi nyongkolan secara meriah pada Rabu 21 Mei yang videonya menuai banyak komentar warganet di media sosial. Sebelum menikah, RN sempat membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari, alasannya agar dirinya tak dipisahkan. Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja menerangkan, 3 minggu sebelum pernikahan, sejoli tersebut sempat melakukan tradisi kawin culik. Kadus setempat kemudian melakukan upaya pemisahan dan berhasil dilakukan. Namun 3 minggu berselang, RN justru membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam tanpa sepengetahuan keluarga. Pihak keluarga perempuan pun menolak menerima anak mereka dengan alasan sudah dibawa kabur oleh RN. Pihak desa pun angkat tangan hingga akhirnya keluarga mengadakan pernikahan. Januarsa pun sempat memperingatkan pihak keluarga agar tak menggunakan nyongkolan, namun pihak keluarga ngotot untuk tetap melaksanakannya. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus
karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan, karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin dibawa anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal, sehingga pemerintah baik Kadus yang ada di Desa Braim maupun Kadus yang ada di Desa Sukaraja kalau tidak salah sudah melakukan upaya-upaya memisahkan anak-anak kita niki. Jadi bukan berarti kita diam sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi, diadakanlah nyongkol biasa, adat Sasak. Jadi sudah kita lakukan upaya juga untuk agar tidak terlalu ramai untuk penyelesaian anak-anak kita niki. Dari Kadus di Sukaraja juga sudah minta biar agar tidak menyewa atau melaksanakan nyongkolan ini dengan cara seperti biasa, dengan pakai kecimol dan sebagainya biar tidak terlalu ramai, karena memang takutnya viral juga. Sudah dari Kadus di Desa Braim juga begitu, untuk melarang jangan pakai ada kesenian dan sebagainya untuk melakukan nyongkolan itu. Tapi para orang tua lagi, dari orang tua si cewek mengatakan bahwa karena memang kakaknya si perempuan niki pakai alat kesenian dulu, maka harus juga dipakai alat kesenian untuk menyambut anak-anaknya niki. Sehingga para orang tua niki yang tidak mau lah anaknya yang biasa dibeda-bedakan gitu. Kehidupan pengantin anak di Lombok Tengah NTB yang video pernikahannya viral kini jadi sorotan. Diketahui pengantin wanita baru saja lulus SD dan tengah menempuh pendidikan SMP, sedangkan pengantin pria putus sekolah. Selesai menikah, pengantin pria yakni RN mengajak sang istri YL untuk tinggal di rumah neneknya. Kepala dusun di Desa Braim, Lombok Tengah, Syarifuddin, saat ditemui pada Sabtu 24 Mei mengatakan pihaknya sudah berupaya keras mencegah pernikahan dini terjadi. Namun usaha tersebut gagal karena RN sempat membawa kabur YL hingga keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. RN dan YL pun kini hidup berumah tangga dengan keterbatasan. Syarifuddin menjelaskan orang tua RN bercerai saat remaja tersebut masih berusia 3 tahun dan masing-masing sudah menikah lagi. Selama ini R tinggal bersama dengan neneknya yang sudah renta dan hidup pas-pasan. Untuk menyambung hidup, R mengikuti pamannya berkeliling mencari barang bekas. Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cerik kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu, udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari Desa Dakung, Dusun Nunggal, ibunya dari sini Dusun Tiang. Kemudian bapaknya niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya. Neneknya ini tidak punya suami, janda mati, suaminya udah mati lama, dan neneknya ini sudah tua, secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang niki. Kemudian pick up
Jadi kesehariannya pergi cari barang bekas. Bersama-sama setiap hari sama pamannya mencari barang bekas pengantin nih kayaknya. Sehari-hari penghasilannya berarti berapa Pak itu kalau? Iya, namanya tergantung nih, kadang Iya. 150 tidak menentu nih, Iya. tidak tentu. Kalau latar dari si perempuan itu, pengantin wanita, dari keluarga berada juga atau Termasuk dari keluarga yang kurang juga? keadaan rumah, Iya. yang tidak tahu penghasilannya, tapi dari keadaan ya biasa nih, Iya. termasuk keluarga yang Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siskaski. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut, orang tua pengantin, penghulu, hingga seluruh pihak yang terlibat dilaporkan ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu 24 Mei. Laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual atau KSKS Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi. Ditemui di Polres Lombok Tengah, Joko mengatakan orang tua pengantin dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk tindak pidana perkawinan anak. Adapun saat ditemui di rumahnya di Dusun Karangkaton, Desa Sukaraja, Lombok Tengah, Minggu 25 Mei, orang tua pengantin Amak Leni alias Mudan menyampaikan dirinya sebenarnya sudah berusaha menggagalkan pernikahan. Namun kedua bocah tersebut rupanya kabur hingga Sumbawa selama 2 hari sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan. Menurut Muhdan, di wilayahnya masih memegang teguh adat istiadat. Jika ada anak perempuan yang dibawa lebih dari 1 kali 24 jam maka harus dinikahkan. Sementara itu kuasa hukum orang tua pengantin Muhanan berharap agar Joko mengkaji ulang laporan tersebut. Muhanan pun mempertanyakan peran pihak Joko saat proses pencegahan pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Dikatakan oleh Muhanan bahwa pernikahan dilakukan baik-baik, kedua belah pihak termasuk pengantin anak disebut tidak keberatan. Lebih lanjut, Muhanan berujar bahwa di Lombok Tengah ada ribuan anak yang menikah di bawah umur. Muhanan pun meminta LPA Mataram melakukan hal yang sama pada ribuan kasus pernikahan anak jika memang serius melakukan penindakan. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah viral di media sosial. Rupanya pernikahan tersebut terjadi karena kedua remaja itu sempat kabur ke Sumbawa selama 2 hari. Hal ini disampaikan oleh RN saat ditemui di rumahnya di Desa Sukaraja, Lombok Tengah pada Minggu 25 Mei. RN mengatakan mulanya dirinya mengenal YL saat berpacaran dengan kakak sang istri 2 tahun lalu. Setelah hubungan asmara RN dengan kakak YL kandas, remaja 16 tahun itu kemudian berpacaran dengan YL dengan alasan parasnya yang cantik. Seiring berjalannya waktu, RN pun nekat mempersunting remaja kelahiran tahun 2011 itu. Prosesi pernikahan dengan adat Sasak kemudian digelar pada Senin 5 Mei lalu. Kemudian mereka menggelar prosesi nyongkolan secara meriah pada Rabu 21 Mei yang videonya menuai banyak komentar warganet di media sosial. Sebelum menikah, RN sempat membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari, alasannya agar dirinya tak dipisahkan. Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja menerangkan, 3 minggu sebelum pernikahan, sejoli tersebut sempat melakukan tradisi kawin culik. Kadus setempat kemudian melakukan upaya pemisahan dan berhasil dilakukan. Namun 3 minggu berselang, RN justru membawa kabur YL
ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam tanpa sepengetahuan keluarga. Pihak keluarga perempuan pun menolak menerima anak mereka dengan alasan sudah dibawa kabur oleh RN. Pihak desa pun angkat tangan hingga akhirnya keluarga mengadakan pernikahan. Januarsa pun sempat memperingatkan pihak keluarga agar tak menggunakan nyongkolan, namun pihak keluarga ngotot untuk tetap melaksanakannya. Pernah sempat nikah ya, jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan, karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin dibawa anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal, sehingga pemerintah baik Kadus yang ada di Desa Braim maupun Kadus yang ada di Desa Sukaraje kalau tidak salah sudah melakukan upaya-upaya memisahkan anak-anak kita niki. Jadi bukan berarti kita diam sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi, diadakanlah nyongkol biasa, adat Sasak. Jadi sudah kita lakukan upaya juga untuk agar tidak terlalu ramai untuk penyelesaian anak-anak kita niki. Dari Kadus di Sukaraja juga sudah minta biar agar tidak menyewa atau melaksanakan nyongkolan ini dengan cara seperti biasa, dengan pakai kecimol dan sebagainya biar tidak terlalu ramai, karena memang takutnya viral juga. Sudah dari Kadus di Desa Braim juga begitu, untuk melarang jangan pakai ada kesenian dan sebagainya untuk melakukan nyongkolan itu. Tapi para orang tua lagi, dari orang tua si cewek mengatakan bahwa karena memang kakaknya si perempuan niki pakai alat kesenian dulu, maka harus juga dipakai alat kesenian untuk menyambut anak-anaknya niki. Sehingga para orang tua niki yang tidak mau lah anaknya yang biasa dibeda-bedakan gitu. Kehidupan pengantin anak di Lombok Tengah NTB yang video pernikahannya viral kini jadi sorotan. Diketahui pengantin wanita baru saja lulus SD dan tengah menempuh pendidikan SMP, sedangkan pengantin pria putus sekolah. Selesai menikah, pengantin pria yakni RN mengajak sang istri YL untuk tinggal di rumah neneknya. Kepala dusun di Desa Braim, Lombok Tengah, Syarifuddin, saat ditemui pada Sabtu 24 Mei mengatakan pihaknya sudah berupaya keras mencegah pernikahan dini terjadi. Namun usaha tersebut gagal karena RN sempat membawa kabur YL hingga keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. RN dan YL pun kini hidup berumah tangga dengan keterbatasan. Syarifuddin menjelaskan orang tua RN bercerai saat remaja tersebut masih berusia 3 tahun dan masing-masing sudah menikah lagi. Selama ini R tinggal bersama dengan neneknya yang sudah renta dan hidup pas-pasan. Untuk menyambung hidup, R mengikuti pamannya berkeliling mencari barang bekas. Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cari kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu, udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari Desa Dakung, Dusun Nunggal, ibunya dari sini Dusun Tiang. Kemudian
bapaknya Niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya Niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya. Neneknya ini tidak punya suami, janda mati. Suaminya udah mati lama dan neneknya ini sudah tua. Secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang Niki. Kemudian pick up, jadi kesehariannya pergi cari barang bekas gitu. Bersama-sama setiap hari sama pamannya mencari barang bekas pengantin nih kayaknya. Sehari-hari penghasilannya berarti berapa Pak itu kalau? Iya, namanya tergantung nih, kadang 150 tidak menentu nih, tidak tentu. Kalau latar dari si perempuan itu, pengantin wanita, dari keluarga berada juga atau Termasuk dari keluarga yang kurang juga keadaan rumah, iya. yang tidak tahu penghasilannya, tapi dari keadaan yang biasa nih, Iya. termasuk keluarga yang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siskaski. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut, orang tua pengantin, penghulu, hingga seluruh pihak yang terlibat dilaporkan ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu 24 Mei. Laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual atau KSKS Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi. Ditemui di Polres Lombok Tengah, Joko mengatakan orang tua pengantin dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk tindak pidana perkawinan anak. Adapun saat ditemui di rumahnya di Dusun Karangkaton, Desa Sukaraja, Lombok Tengah, Minggu 25 Mei, orang tua pengantin Amak Leni alias Mudan menyampaikan dirinya sebenarnya sudah berusaha menggagalkan pernikahan. Namun kedua bocah tersebut rupanya kabur hingga Sumbawa selama 2 hari sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan. Menurut Muhdan, di wilayahnya masih memegang teguh adat istiadat. Jika ada anak perempuan yang dibawa lebih dari 1 kali 24 jam maka harus dinikahkan. Sementara itu kuasa hukum orang tua pengantin Muhanan berharap agar Joko mengkaji ulang laporan tersebut. Muhanan pun mempertanyakan peran pihak Joko saat proses pencegahan pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Dikatakan oleh Muhanan bahwa pernikahan dilakukan baik-baik, kedua belah pihak termasuk pengantin anak disebut tidak keberatan. Lebih lanjut, Muhanan berujar bahwa di Lombok Tengah ada ribuan anak yang menikah di bawah umur. Muhanan pun meminta LPA Mataram melakukan hal yang sama pada ribuan kasus pernikahan anak jika memang serius melakukan penindakan. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah viral di media sosial. Rupanya pernikahan tersebut terjadi karena kedua remaja itu sempat kabur ke Sumbawa selama 2 hari. Hal ini disampaikan oleh RN saat ditemui di rumahnya di Desa Sukaraja, Lombok Tengah pada Minggu 25 Mei. RN mengatakan mulanya dirinya mengenal YL saat berpacaran dengan kakak sang istri 2 tahun lalu. Setelah hubungan asmara RN dengan kakak YL kandas, remaja 16 tahun itu kemudian berpacaran dengan YL dengan alasan parasnya yang cantik. Seiring berjalannya waktu, RN pun nekat mempersunting remaja kelahiran tahun 2011 itu. Prosesi pernikahan dengan adat Sasak kemudian digelar pada Senin 5 Mei lalu. Kemudian mereka menggelar prosesi nyongkolan
secara meriah pada Rabu 21 Mei yang videonya menuai banyak komentar warganet di media sosial. Sebelum menikah, RN sempat membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari, alasannya agar dirinya tak dipisahkan. Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja menerangkan, 3 minggu sebelum pernikahan, sejoli tersebut sempat melakukan tradisi kawin culik. Kadus setempat kemudian melakukan upaya pemisahan dan berhasil dilakukan. Namun 3 minggu berselang, RN justru membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam tanpa sepengetahuan keluarga. Pihak keluarga perempuan pun menolak menerima anak mereka dengan alasan sudah dibawa kabur oleh RN. Pihak desa pun angkat tangan hingga akhirnya keluarga mengadakan pernikahan. Januarsa pun sempat memperingatkan pihak keluarga agar tak menggunakan nyongkolan, namun pihak keluarga ngotot untuk tetap melaksanakannya. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin dibawa anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal, sehingga pemerintah baik kadus yang ada di Desa Braim maupun kadus yang ada di Desa Sukaraja kalau tidak salah sudah melakukan upaya-upaya memisahkan anak-anak kita niki. Jadi bukan berarti kita diam sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi, diadakanlah nyongkol biasa, adat Sasak. Jadi sudah kita lakukan upaya juga untuk agar tidak terlalu ramai untuk penyelesaian anak-anak kita niki. Dari kadus di Sukaraja juga sudah minta biar agar tidak menyewa atau melaksanakan nyongkolan ini dengan cara seperti biasa, dengan pakai kecimol dan sebagainya biar tidak terlalu ramai, karena memang takutnya viral juga. Sudah dari kadus di Desa Braim juga begitu, untuk melarang jangan pakai ada kesenian dan sebagainya untuk melakukan nyongkolan itu. Tapi para orang tua lagi, dari orang tua si cewek mengatakan bahwa karena memang kakaknya si perempuan niki pakai alat kesenian dulu, maka harus juga dipakai alat kesenian untuk menyambut anak-anaknya niki. Sehingga para orang tua niki yang tidak mau lah anaknya yang biasa dibeda-bedakan gitu. Kehidupan pengantin anak di Lombok Tengah NTB yang video pernikahannya viral kini jadi sorotan. Diketahui pengantin wanita baru saja lulus SD dan tengah menempuh pendidikan SMP, sedangkan pengantin pria putus sekolah. Selesai menikah, pengantin pria yakni RN mengajak sang istri YL untuk tinggal di rumah neneknya. Kepala dusun di Desa Braim, Lombok Tengah, Syarifuddin, saat ditemui pada Sabtu 24 Mei mengatakan pihaknya sudah berupaya keras mencegah pernikahan dini terjadi. Namun usaha tersebut gagal karena RN sempat membawa kabur YL hingga keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. RN dan YL pun kini hidup berumah tangga dengan keterbatasan. Syarifuddin menjelaskan orang tua RN bercerai saat remaja tersebut masih berusia 3 tahun dan masing-masing sudah menikah lagi. Selama ini R tinggal bersama dengan neneknya yang sudah renta dan hidup pas-pasan. Untuk menyambung hidup, R mengikuti pamannya berkeliling mencari barang bekas.
Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki, pengantin laki-laki niki orang tuanya cerik, kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu. Udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari desa Dakung, dusun Nunggal. Ibunya dari sini, dusun Tiang. Kemudian bapaknya niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya. Neneknya ini tidak punya suami, janda, mati. Suaminya udah mati lama, dan neneknya ini sudah tua. Secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang niki. Kemudian pick up, jadi kesehariannya pergi cari barang bekas gitu. Bersama-sama setiap hari sama pamannya mencari barang bekas pengantin nih kayaknya. Sehari-hari penghasilannya berarti berapa Pak itu kalau? Iya, namanya tergantung nih, kadang 150, tidak menentu nih, tidak tentu. Kalau latar dari si perempuan itu, pengantin wanita, dari keluarga berada juga atau Termasuk dari keluarga yang kurang juga keadaan rumah, iya. yang tidak tahu penghasilannya, tapi dari keadaan ya biasa nih, Iya. termasuk keluarga yang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siskaski. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut, orang tua pengantin, penghulu, hingga seluruh pihak yang terlibat dilaporkan ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu 24 Mei. Laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual atau KSKS Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi. Ditemui di Polres Lombok Tengah, Joko mengatakan orang tua pengantin dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk tindak pidana perkawinan anak. Adapun saat ditemui di rumahnya di Dusun Karangkaton, Desa Sukaraja, Lombok Tengah, Minggu 25 Mei, orang tua pengantin Amak Leni alias Mudan menyampaikan dirinya sebenarnya sudah berusaha menggagalkan pernikahan. Namun kedua bocah tersebut rupanya kabur hingga Sumbawa selama 2 hari sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan. Menurut Muhdan, di wilayahnya masih memegang teguh adat istiadat. Jika ada anak perempuan yang dibawa lebih dari 1 kali 24 jam maka harus dinikahkan. Sementara itu kuasa hukum orang tua pengantin Muhanan berharap agar Joko mengkaji ulang laporan tersebut. Muhanan pun mempertanyakan peran pihak Joko saat proses pencegahan pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Dikatakan oleh Muhanan bahwa pernikahan dilakukan baik-baik, kedua belah pihak termasuk pengantin anak disebut tidak keberatan. Lebih lanjut, Muhanan berujar bahwa di Lombok Tengah ada ribuan anak yang menikah di bawah umur. Muhanan pun meminta LPA Mataram melakukan hal yang sama pada ribuan kasus pernikahan anak jika memang serius melakukan penindakan. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah viral di media sosial. Rupanya pernikahan tersebut terjadi karena kedua remaja itu sempat kabur ke Sumbawa selama 2 hari. Hal ini disampaikan oleh RN saat ditemui di rumahnya di Desa Sukaraja, Lombok Tengah pada Minggu 25 Mei.
RN mengatakan mulanya dirinya mengenal YL saat berpacaran dengan kakak sang istri 2 tahun lalu. Setelah hubungan asmara RN dengan kakak YL kandas, remaja 16 tahun itu kemudian berpacaran dengan YL dengan alasan parasnya yang cantik. Seiring berjalannya waktu, RN pun nekat mempersunting remaja kelahiran tahun 2011 itu. Prosesi pernikahan dengan adat Sasak kemudian digelar pada Senin 5 Mei lalu. Kemudian mereka menggelar prosesi nyongkolan secara meriah pada Rabu 21 Mei yang videonya menuai banyak komentar warganet di media sosial. Sebelum menikah, RN sempat membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari, alasannya agar dirinya tak dipisahkan. Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja menerangkan, 3 minggu sebelum pernikahan, sejoli tersebut sempat melakukan tradisi kawin culik. Kadus setempat kemudian melakukan upaya pemisahan dan berhasil dilakukan. Namun 3 minggu berselang, RN justru membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam tanpa sepengetahuan keluarga. Pihak keluarga perempuan pun menolak menerima anak mereka dengan alasan sudah dibawa kabur oleh RN. Pihak desa pun angkat tangan hingga akhirnya keluarga mengadakan pernikahan. Januarsa pun sempat memperingatkan pihak keluarga agar tak menggunakan nyongkolan, namun pihak keluarga ngotot untuk tetap melaksanakannya. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin dibawa anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal, sehingga pemerintah baik Kadus yang ada di Desa Braim maupun Kadus yang ada di Desa Sukaraja kalau tidak salah sudah melakukan upaya-upaya memisahkan anak-anak kita niki. Jadi bukan berarti kita diam sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi, diadakanlah nyongkol biasa, adat Sasak. Jadi sudah kita lakukan upaya juga untuk agar tidak terlalu ramai untuk penyelesaian anak-anak kita niki. Dari Kadus di Sukaraja juga sudah minta biar agar tidak menyewa atau melaksanakan nyongkolan ini dengan cara seperti biasa, dengan pakai kecimol dan sebagainya biar tidak terlalu ramai, karena memang takutnya viral juga. Sudah dari Kadus di Desa Braim juga begitu, untuk melarang jangan pakai ada kesenian dan sebagainya untuk melakukan nyongkolan itu. Tapi para orang tua lagi, dari orang tua si cewek mengatakan bahwa karena memang kakaknya si perempuan niki pakai alat kesenian dulu, maka harus juga dipakai alat kesenian untuk menyambut anak-anaknya niki. Sehingga para orang tua niki yang tidak mau lah anaknya yang biasa dibeda-bedakan gitu. Kehidupan pengantin anak di Lombok Tengah NTB yang video pernikahannya viral kini jadi sorotan. Diketahui pengantin wanita baru saja lulus SD dan tengah menempuh pendidikan SMP, sedangkan pengantin pria putus sekolah. Selesai menikah, pengantin pria yakni RN mengajak sang istri YL untuk tinggal di rumah neneknya.
Kepala Dusun di Desa Beraim, Lombok Tengah, Syarifuddin saat ditemui pada Sabtu 24 Mei mengatakan pihaknya sudah berupaya keras mencegah pernikahan dini terjadi. Namun usaha tersebut gagal karena RN sempat membawa kabur YL hingga keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. RN dan YL pun kini hidup berumah tangga dengan keterbatasan. Syarifuddin menjelaskan orang tua RN bercerai saat remaja tersebut masih berusia 3 tahun dan masing-masing sudah menikah lagi. Selama ini R tinggal bersama dengan neneknya yang sudah renta dan hidup pas-pasan. Untuk menyambung hidup, R mengikuti pamannya berkeliling mencari barang bekas. Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cari kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu, udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari Desa Dakung, Dusun Nunggal, ibunya dari sini, Dusun Tiang. Kemudian bapaknya niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya. Neneknya ini tidak punya suami, janda mati, suaminya udah mati lama, dan neneknya ini sudah tua, secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang niki. Kemudian pick up, jadi kesehariannya pergi cari barang bekas gitu. Bersama-sama setiap hari sama pamannya mencari barang bekas pengantin nih kayaknya. Sehari-hari penghasilannya berarti berapa Pak itu kalau? Iya, namanya tergantung nih, kadang 150, tidak menentu nih, tidak tentu. Kalau latar dari si perempuan itu, pengantin wanita, dari keluarga berada juga atau termasuk dari keluarga yang kurang juga keadaan rumah, iya. yang tidak tahu penghasilannya, tapi dari keadaan ya biasa nih, Iya. termasuk keluarga yang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siskaski. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut, orang tua pengantin, penghulu, hingga seluruh pihak yang terlibat dilaporkan ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu 24 Mei. Laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual atau KSKS Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi. Ditemui di Polres Lombok Tengah, Joko mengatakan orang tua pengantin dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk tindak pidana perkawinan anak. Adapun saat ditemui di rumahnya di Dusun Karangkaton, Desa Sukaraja, Lombok Tengah, Minggu 25 Mei, orang tua pengantin Amak Leni alias Mudan menyampaikan dirinya sebenarnya sudah berusaha menggagalkan pernikahan. Namun kedua bocah tersebut rupanya kabur hingga Sumbawa selama 2 hari sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan. Menurut Muhdan, di wilayahnya masih memegang teguh adat istiadat. Jika ada anak perempuan yang dibawa lebih dari 1 kali 24 jam maka harus dinikahkan. Sementara itu kuasa hukum orang tua pengantin, Muhanan, berharap agar Joko mengkaji ulang laporan tersebut. Muhanan pun mempertanyakan peran pihak Joko saat proses pencegahan pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Dikatakan oleh Muhanan bahwa pernikahan dilakukan baik-baik, kedua belah pihak termasuk pengantin anak disebut tidak keberatan. Lebih lanjut, Muhanan berujar bahwa di Lombok Tengah ada ribuan anak yang menikah di bawah umur. Muhanan pun meminta LPA Mataram melakukan hal yang sama pada ribuan kasus pernikahan anak jika memang serius melakukan penindakan. Pernah sempat nikah ya, jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini.
Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah viral di media sosial. Rupanya pernikahan tersebut terjadi karena kedua remaja itu sempat kabur ke Sumbawa selama 2 hari. Hal ini disampaikan oleh RN saat ditemui di rumahnya di Desa Sukaraja, Lombok Tengah pada Minggu 25 Mei. RN mengatakan mulanya dirinya mengenal YL saat berpacaran dengan kakak sang istri 2 tahun lalu. Setelah hubungan asmara RN dengan kakak YL kandas, remaja 16 tahun itu kemudian berpacaran dengan YL dengan alasan parasnya yang cantik. Seiring berjalannya waktu, RN pun nekat mempersunting remaja kelahiran tahun 2011 itu. Prosesi pernikahan dengan adat Sasak kemudian digelar pada Senin 5 Mei lalu. Kemudian mereka menggelar prosesi nyongkolan secara meriah pada Rabu 21 Mei yang videonya menuai banyak komentar warganet di media sosial. Sebelum menikah, RN sempat membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari, alasannya agar dirinya tak dipisahkan. Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja menerangkan, 3 minggu sebelum pernikahan, sejoli tersebut sempat melakukan tradisi kawin culik. Kadus setempat kemudian melakukan upaya pemisahan dan berhasil dilakukan. Namun 3 minggu berselang, RN justru membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam tanpa sepengetahuan keluarga. Pihak keluarga perempuan pun menolak menerima anak mereka dengan alasan sudah dibawa kabur oleh RN. Pihak desa pun angkat tangan hingga akhirnya keluarga mengadakan pernikahan. Januarsa pun sempat memperingatkan pihak keluarga agar tak menggunakan nyongkolan, namun pihak keluarga ngotot untuk tetap melaksanakannya. Pernah sempat nikah ya, jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan, karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin dibawa anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal, sehingga pemerintah baik kadus yang ada di Desa Brahim maupun kadus yang ada di Desa Sukaraja kalau tidak salah sudah melakukan upaya-upaya memisahkan anak-anak kita niki. Jadi bukan berarti kita diam sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi, diadakanlah nyongkol biasa, adat Sasak. Jadi sudah kita lakukan upaya juga untuk agar tidak terlalu ramai untuk penyelesaian anak-anak kita niki. Dari kadus di Sukaraja juga sudah minta biar agar tidak menyewa atau melaksanakan nyongkolan ini dengan cara seperti biasa, dengan pakai kecimol dan sebagainya biar tidak terlalu ramai, karena memang takutnya viral juga. Sudah dari kadus di Desa Brahim juga begitu, untuk melarang jangan pakai ada kesenian dan sebagainya untuk melakukan nyongkolan itu. Tapi para orang tua lagi, dari orang tua si cewek mengatakan bahwa karena memang kakaknya si perempuan niki pakai alat kesenian dulu, maka harus juga dipakai alat kesenian untuk menyambut anak-anaknya niki. Sehingga
para orang tua niki yang ndak mau lah anaknya yang biasa Dibeda-bedakan gitu. Kehidupan pengantin anak di Lombok Tengah NTB yang video pernikahannya viral kini jadi sorotan. Diketahui pengantin wanita baru saja lulus SD dan tengah menempuh pendidikan SMP, sedangkan pengantin pria putus sekolah. Selesai menikah, pengantin pria yakni RN mengajak sang istri YL untuk tinggal di rumah neneknya. Kepala Dusun di Desa Beraim, Lombok Tengah, Syarifuddin saat ditemui pada Sabtu 24 Mei mengatakan pihaknya sudah berupaya keras mencegah pernikahan dini terjadi. Namun usaha tersebut gagal karena RN sempat membawa kabur YL hingga keluarga memutuskan untuk menikahkan keduanya. RN dan YL pun kini hidup berumah tangga dengan keterbatasan. Syarifuddin menjelaskan orang tua RN bercerai saat remaja tersebut masih berusia 3 tahun dan masing-masing sudah menikah lagi. Selama ini R tinggal bersama dengan neneknya yang sudah renta dan hidup pas-pasan. Untuk menyambung hidup, R mengikuti pamannya berkeliling mencari barang bekas. Pengantin laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cerik kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu, udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari Desa Dakung, Dusun Nunggal, ibunya dari sini Dusun Tiang. Kemudian bapaknya niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya. Neneknya ini tidak punya suami, janda mati, suaminya udah mati lama, dan neneknya ini sudah tua, secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang niki. Kemudian pick up, jadi kesehariannya pergi cari barang bekas gitu. Bersama-sama setiap hari sama pamannya mencari barang bekas pengantin nih kayaknya. Sehari-hari penghasilannya berarti berapa Pak itu kalau? Iya, namanya tergantung nih, kadang 150, tidak menentu nih, tidak tentu. Kalau latar dari si perempuan itu, pengantin wanita, dari keluarga berada juga atau Termasuk dari keluarga yang kurang juga keadaan rumah, iya. yang tidak tahu penghasilannya, tapi dari keadaan ya biasa nih, Iya. termasuk keluarga yang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siskaski. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut, orang tua pengantin, penghulu, hingga seluruh pihak yang terlibat dilaporkan ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu 24 Mei. Laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual atau KSKS Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi. Ditemui di Polres Lombok Tengah, Joko mengatakan orang tua pengantin dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk tindak pidana perkawinan anak. Adapun saat ditemui di rumahnya di Dusun Karangkaton, Desa Sukaraja, Lombok Tengah, Minggu 25 Mei, orang tua pengantin Amak Leni alias Mudan menyampaikan dirinya sebenarnya sudah berusaha menggagalkan pernikahan. Namun kedua bocah tersebut rupanya kabur hingga Sumbawa selama 2 hari sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan. Menurut Muhdan, di wilayahnya masih memegang teguh adat istiadat. Jika ada anak perempuan yang dibawa lebih dari 1 kali 24 jam maka harus dinikahkan. Sementara itu kuasa hukum orang tua pengantin Muhanan berharap agar Joko mengkaji ulang laporan tersebut. Muhanan pun mempertanyakan peran pihak Joko saat proses pencegahan pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun itu. Dikatakan oleh Muhanan bahwa pernikahan dilakukan baik-baik, kedua belah pihak termasuk pengantin anak disebut tidak keberatan. Lebih lanjut, Muhanan berujar bahwa di Lombok Tengah ada ribuan anak yang menikah di bawah umur.
Muhanan pun meminta LPA Mataram melakukan hal yang sama pada ribuan kasus pernikahan anak jika memang serius melakukan penindakan. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Pernikahan remaja berusia 14 tahun dan 16 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini tengah viral di media sosial. Rupanya pernikahan tersebut terjadi karena kedua remaja itu sempat kabur ke Sumbawa selama 2 hari. Hal ini disampaikan oleh RN saat ditemui di rumahnya di Desa Sukaraja, Lombok Tengah pada Minggu 25 Mei. RN mengatakan mulanya dirinya mengenal YL saat berpacaran dengan kakak sang istri 2 tahun lalu. Setelah hubungan asmara RN dengan kakak YL kandas, remaja 16 tahun itu kemudian berpacaran dengan YL dengan alasan parasnya yang cantik. Seiring berjalannya waktu, RN pun nekat mempersunting remaja kelahiran tahun 2011 itu. Prosesi pernikahan dengan adat Sasak kemudian digelar pada Senin 5 Mei lalu. Kemudian mereka menggelar prosesi nyongkolan secara meriah pada Rabu 21 Mei yang videonya menuai banyak komentar warganet di media sosial. Sebelum menikah, RN sempat membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari, alasannya agar dirinya tak dipisahkan. Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, lalu Januar Saatmaja menerangkan, 3 minggu sebelum pernikahan, sejoli tersebut sempat melakukan tradisi kawin culik. Kadus setempat kemudian melakukan upaya pemisahan dan berhasil dilakukan. Namun 3 minggu berselang, RN justru membawa kabur YL ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam tanpa sepengetahuan keluarga. Pihak keluarga perempuan pun menolak menerima anak mereka dengan alasan sudah dibawa kabur oleh RN. Pihak desa pun angkat tangan hingga akhirnya keluarga mengadakan pernikahan. Januarsa pun sempat memperingatkan pihak keluarga agar tak menggunakan nyongkolan, namun pihak keluarga ngotot untuk tetap melaksanakannya. Pernah sempat nikah ya. Jadi sempat nikah, terus karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk memisahkan karena memang dalam aturan juga tidak boleh untuk pernikahan dini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Masing-masing para pihak melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah dan sebagainya. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin dibawa anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal, sehingga pemerintah baik Kadus yang ada di Desa Braim maupun Kadus yang ada di Desa Sukaraja kalau tidak salah sudah melakukan upaya-upaya memisahkan anak-anak kita niki. Jadi bukan berarti kita diam sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi, diadakanlah nyongkol biasa, adat Sasak. Jadi sudah kita lakukan upaya juga untuk agar tidak terlalu ramai untuk penyelesaian anak-anak kita niki. Dari Kadus di Sukaraja juga sudah minta biar agar tidak menyewa atau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.